Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Elmi Mubagah, NIM 230211414173 akan mempresentasikan refleksi pengalaman belajar seminar pendidikan profesi guru. Dengan mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 pada topik 2. Review pengalaman belajar. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, topik 2 membahas terkait pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Banyak sekali pengalaman belajar baru yang berguna dan menarik. Pengalaman tersebut yaitu yang pertama, menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, menerapkan rancangan pembelajaran dan asesmen dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pendekatan TARL pada kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Yang kelima, merefleksikan pengalaman pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan untuk rancangan pembelajaran dan asesmen selanjutnya. Dan yang keenam, menyusun rencana tindak lanjut pengajaran dan asesmen. Pengalaman tersebut dikarenakan sebelumnya saya baru memahami secara umum terkait pembelajaran dengan pendekatan TARL. Itulah yang menjadikan pengalaman belajar baru ini sangat menarik perhatian saya dan berguna, sehingga sangat berguna dalam konteks sebagai calon guru. Pada topik ini, saya mempelajari lebih dalam bagaimana menyusun, menerapkan, hingga merefleksikan pembelajaran dengan pendekatan TARL yang berpihak pada peserta didik. Dari pengetahuan dan pengalaman baru tersebut, saya dapat mengetahui bahwa sebagai calon guru harus mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan, menerapkan, dan merefleksikan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL. Pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya, pengalaman belajar dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, topik 2, yang membahas terkait bagaimana merencanakan, menerapkan, hingga merefleksikan pengajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL yang sangat berguna dan menarik perhatian saya. Semua pengalaman belajar merupakan hal baru yang saya dapatkan untuk dipelajari. Pendekatan TARL sangatlah penting untuk diterapkan dalam pembelajaran. Nah, hal ini merupakan topik pembelajaran yang harus dipahami oleh semua calon guru. Hal tersebut karena calon guru harus mengetahui bagaimana besarnya manfaat dan pengaruh positif dari implementasi pendekatan TARL pada pengajaran dan asesmen di proses pembelajaran. Pertanyaan ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna saat mempelajari topik ini ialah apabila terdapat calon guru yang tidak memahami secara penuh terkait implementasi pendekatan TARL pada pengajaran dan asesmen di proses pembelajaran. Calon guru yang tidak mengimplementasikan pendekatan TARL dalam mata pelajaran sangat tidak bermanfaat karena tujuan pengajaran dengan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang memiliki capaian pembelajaran. Teaching at the Right Level atau TARL merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. TARL merupakan bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. TARL memiliki banyak manfaat dan dapat menjadikan pembelajaran yang efektif, tepat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, setelah mempelajari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, topik 2, yang membahas terkait bagaimana merencanakan, menerapkan, hingga merefleksikan pengajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL, ini adalah pengalaman belajar yang saya dapatkan sangat menarik dan berguna. Dalam konteks sebagai calon guru, saya tidak menemukan adanya pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna. Pengalaman belajar yang saya dapatkan pada mata kuliah ini sangat berguna dan menarik bagi saya untuk menjadi refleksi dan pedoman dalam merencanakan, menerapkan, dan merefleksikan pembelajaran dengan pendekatan TARL. Refleksi pengalaman belajar. Menurut saya, semua topik dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 sangatlah penting dan menarik untuk dipelajari dan diperdalam sehingga mampu berguna dalam konteks sebagai calon guru. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi? Pada alur mulai dari diri, saya memahami terkait tujuan akhir setelah memahami topik ini. Setelah itu, saya menjawab beberapa pertanyaan terkait implementasi pendekatan pembelajaran serta menuliskan harapan saya setelah mempelajari topik ini.
Lalu pada alur eksplorasi konsep, saya membaca dan memahami materi pendekatan TARL dalam proses pembelajaran. Setelah itu, saya bersama rekan sekelompok merancang pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik menggunakan pendekatan TARL. Lalu pada alur ruang kolaborasi, saya berkolaborasi dengan rekan saya untuk menelaah rancangan pembelajaran dan asesmen. Secara individu, saya mengimplementasikan rancangan pembelajaran dan asesmen melalui kegiatan mengajar mandiri di kelas yang didokumentasikan berupa video selama 15 menit. Lalu pada alur demonstrasi kontekstual, saya bersama rekan merancang kegiatan asesmen dan memetakannya pada kisi-kisi. Kami juga melakukan identifikasi terhadap asesmen yang telah dilakukan. Pada alur elaborasi pemahaman, saya menuliskan kendala yang saya alami selama melaksanakan kegiatan pembelajaran dan asesmen. Lalu pada alur koneksi antar materi, saya menjawab beberapa pertanyaan untuk menemukan kaitan antar materi pada topik ini. Dan pada alur aksi nyata, saya menyusun refleksi dan rencana tindak lanjut yang telah saya lakukan pada tahap aksi nyata. Nah, menurut saya, topik 2 ini sangat penting untuk dipahami dan dipelajari oleh calon guru profesional. Seorang guru wajib memahami dan mengimplementasikan pendekatan TARL dalam proses pembelajaran. Pertanyaan kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pada topik 2, prinsip pengajaran dan asesmen 2 yang telah dipelajari ini memberikan manfaat penting sebagai calon guru. Sebagai calon guru harus mampu merencanakan, menerapkan, dan merefleksikan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL. Pengalaman belajar pada topik ini dapat menjadi acuan bagi saya untuk selalu belajar berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya bagaimana seorang guru mampu untuk mengimplementasikan pendekatan TARL pada proses pembelajaran untuk siswa Indonesia. Analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Yang pertama, pada artefak eksplorasi konsep berupa rancangan pembelajaran dan asesmen yang tertuang pada modul ajar materi eksponen. Yang kedua, ada artefak dari ruang kolaborasi berupa laporan terkait telaah rancangan pembelajaran dan asesmen kelompok lain dalam kualitatif dan kuantitatif, serta video implementasi rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL. Lalu yang ketiga, ada artefak dari demonstrasi kontekstual berupa laporan rancangan kegiatan asesmen dan memetakannya pada kisi-kisi serta identifikasi terhadap asesmen yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, ada artefak aksi nyata berupa laporan terkait refleksi dan rencana tindak lanjut yang telah saya lakukan pada tahap aksi nyata. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Saya memilih 2 artefak sebagai bukti dari hasil refleksi pengalaman belajar karena sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan baru yang saya terima. Melalui artefak eksplorasi konsep, saya mengetahui dan memahami bagaimana menyusun dan mengimplementasikan pendekatan TARL pada pembelajaran. Pada alur ini, saya berhasil untuk menyusun modul ajar yang berisi rancangan pembelajaran dan asesmen dengan menggunakan pendekatan TARL. Serta pada artefak aksi nyata, saya dapat menyusun rencana tindak lanjut dan merefleksikannya pada rancangan pembelajaran dan asesmen, serta menjawab beberapa pertanyaan refleksi sebagai kesimpulan akhir setelah saya memahami materi pada topik ini. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Dari kedua artefak yang saya lampirkan, bagian dari artefak yang sangat mendukung hasil refleksi saya yaitu artefak pada alur aksi nyata. Hal tersebut dikarenakan pada artefak tersebut saya dapat menyusun rencana tindak lanjut dan merefleksikannya pada rancangan pembelajaran, asesmen, serta menjawab beberapa pertanyaan refleksi sebagai kesimpulan akhir setelah saya memahami materi pada topik 2, prinsip pengajaran dan asesmen 2. Rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari mata kuliah ini yaitu pentingnya bagi seorang calon guru untuk memiliki pemahaman dan mampu menerapkan pendekatan TARL dalam proses pembelajaran bagi siswa Indonesia. Hal tersebut karena pendekatan ini memiliki banyak manfaat untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pada topik ini, saya telah mengetahui dan memahami bagaimana merencanakan, menerapkan, hingga merefleksikan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL yang berpihak pada peserta didik. Pengetahuan baru yang saya dapatkan terkait TARL akan mampu menjadi solusi bagi proses pembelajaran dan asesmen yang berpihak pada peserta didik dengan pengelompokan peserta didik berdasarkan capaian, tingkat kemampuan, dan kebutuhan peserta didik.
Dengan rancangan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada peserta didik, diharapkan dapat menjadi penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Dengan bertahap, saya akan melakukan riset atau belajar lebih lanjut terkait implementasi TRL. Saya juga akan terus belajar bagaimana merancang dan menerapkan pendekatan TRL pada matematika di kelas saat proses pembelajaran. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran yang memberikan kesempatan peserta didik untuk berpendapat dan aktif dalam pembelajaran. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan prinsip pendekatan TRL agar menjadi penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Dengan mengintegrasikan pendekatan TRL akan menjadikan peserta didik untuk bersemangat dan termotivasi untuk belajar, karena pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Berbagai hal tersebut dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Beragam teori, konsep, dan pengetahuan baru dari topik ini akan saya terapkan dalam praktik mengajar di sekolah PPL dan membantu saya dalam menciptakan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.